Oke, selamat malam. Shalom Aleihim. Assalamualaikum teman-teman Bapak Ibu. Eh, Tadi Jos sudah menyampaikan materi yang sangat menarik ya. Bagaimana tentang roti hidup, tentang Ekaristi Kudus. Itulah sebenarnya roti hidup. Perikop tadi yang disampaikan Jos itu inti ya sebenarnya. Inti daripada eh, rangkaian pembahasan yang kita bahas malam hari ini. Tapi ketika Yesus setelah menyampaikan pengajar tentang roti hidup, bahwa orang harus makan daging dan minum darahnya kalau mereka mau selamat, ternyata menimbulkan kekecewaan dari antara para murid. Akhirnya banyak murid yang mengundurkan diri. Kita akan bahas. Sebelum masuk lebih dalam, saya mungkin sedikit beri tambahan sedikit saja, begitu ya, dari pembahasan yang sudah sangat baik yang disampaikan oleh Jos tadi. Eh, Cornelius Alepide mengatakan begini. Cornelius Alepide seorang Yesuit ya. Siapa yang tidak melihat bahwa daging Kristus lebih bermanfaat daripada sekedar roti Calvin. Maksudnya bagaimana? Kok ada roti Calvin di sini? Ada satu tokoh reformasi dalam gereja Protestan yaitu Yohanes Calvin. Yohanes Calvin ini tidak memisahkan diri dari gereja Katolik, tapi dia memisahkan diri dari gerejanya Martin Luther. Nah, Pak Martin Luther memisahkan diri dari gereja Katolik, gitu ya. Tapi Yohanes Calvin ini memisahkan diri dari gereja Martin Luther. Kemudian setelah itu ada reformator lainnya seperti Wesley, gitu ya. Wesley itu memisahkan diri dari gerejanya Yohanes Calvin, gitu ya. Dan begitu seterusnya, gitu ya. Perpecahan terjadi banyak sekali setelah itu. Nah, gereja Katolik, gereja-gereja Ortodoks, dan gerejanya Martin Luther itu percaya bahwa hosti kudus dalam perjamuan kudus dalam Ekaristi itu sungguh-sungguh tubuh Kristus dan anggur itu sungguh-sungguh darah Kristus. Maka tadi Joe sampaikan transubstansi, gitu ya. Wujudnya tetap sama, roti dan anggur, tapi substansinya sudah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Tapi kemudian Johannes Calvin memberikan satu pandangan yang berbeda. Dia mengatakan bahwa hosti itu, roti itu hanya simbol dari tubuh Kristus. Anggur itu hanya simbol dari darah Kristus. Tentu ini bertentangan dengan gereja-gereja yang lebih kuno, begitu ya, gereja Katolik, gereja Ortodoks. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Karena perbedaan penekanan. Kalau bagi gereja Apostolik, gereja Katolik, begitu ya, penekanannya adalah inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Inilah darahku yang dicurahkan bagi. Itu fokusnya di situ, perkataan Tuhan Yesus yang itu. Bagi Yohanes Calvin, fokusnya adalah lakukanlah ini sebagai peringatan akan dagu. Nah, jadi fokus mereka adalah peringatan. Maka kalau dalam gereja Katolik, prosesi, konsekrasi, doa syukur agung, itu memang sungguh-sungguh agung. Gitu. Jauh berbeda, jujur dulu saya pernah masuk beribadah gitu ya di gereja karismatik Pentakosta, begitu ya, beribadah di sana, dan bertepatan waktu itu sedang perjamuan kudus mereka. Dan ya mohon maaf ya, kesan saya akhirnya di sana adalah bahwa perjamuan kudus di gereja sebelah kok nampaknya simpel sekali, sepele sekali, mohon maaf dalam tanda kutip gitu ya. Jauh berbeda ketika dalam gereja Katolik yang memang begitu agungnya. Bahkan dalam prosesi doa syukur agung itu pun umat itu berlutut gitu ya. Bukan dalam kondisi duduk ataupun berdiri. Kalau ada tempat untuk berlutut ya pasti umat itu berlutut gitu. Kalau tidak ada tempat berlutut, umat harus berdiri, tidak duduk. Nah, ini sedikit saja. Bahwa bagaimana memang walaupun di penampilan luar itu roti dan anggur, tapi itu sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Maka Tuhan Yesus mengatakan, orang itu harus makan daging dan minum darahku untuk selamat. Kan begitu. Bukan makan roti sebagai simbol daging atau anggur sebagai simbol darah, tidak. Tapi harus sungguh-sungguh makan tubuh dan minum darah Kristus. Ini memang, wah, ini luar biasa sekali. Bagaimana gereja Katolik masih tetap mempertahankan sakramen Ekaristi sampai detik ini, itu karena sebegitu pentingnya ayat ini terkait dengan keselamatan kita. Oke, kita masuk ke pembahasan. Bagaimana murid-murid Kristus meninggalkan Kristus. Gitu ya. Beberapa murid-murid mengatakan bahwa perkataan ini keras. Kata begitu. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Katanya begitu. Akhirnya banyak, dikatakan banyak, tidak sedikit ya. Bukan beberapa juga. Tapi banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri. Dan nanti saya tutup di terakhir bagaimana perikop ini itu menunjukkan
Yesus adalah Allah Sang Maha Tahu. Oke, pertama katakan perkataan ini keras. Apa maksudnya keras? Keras itu bukan kasar, ya, bukan menyusahkan, bukan melelahkan, tapi keras itu maksudnya susah diterima, melampaui logika, melampaui kelemahan mereka, gitu ya, mengandung banyak kengeringan. Karena tadi yang disampaikan Jos bahwa buat mereka, ini kita kok diajari jadi kanibal, begitu ya. Nah, padahal tidak demikian. Itu kan pemahaman yang terlalu dangkal, begitu ya. Ketika pendengar itu langsung menyimpulkan hal seperti itu. Dan yang menariknya begini, ini hal yang sebenarnya ironi begitu ya. Karena apa? Karena ketika Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, menggandakan roti dan ikan, menyembuhkan banyak orang sakit, orang itu berbondong-bondong mengikuti Yesus. Orang banyak tiba-tiba menjadi murid Yesus, gitu ya. Itu sudah kelihatan di luar bagaimana Yesus itu penuh dengan kuasa. Seorang nabi besar, bahkan jauh lebih tinggi daripada seorang nabi biasa, tapi sungguh-sungguh Allah yang menjadi manusia, gitu ya, yang menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh melompat dan menari, yang lapar dikenyangkan. Harusnya kalau dia menerima Yesus dalam kondisi yang penuh mujizat seperti itu, maka sebenarnya apa? Maka sebenarnya begini, tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak pengajaran Yesus. Kok tiba-tiba ketika Yesus mulai mengajarkan, aku adalah roti hidup, orang harus makan daging dan minum darahku, tiba-tiba mereka kecewa. Seketika itu juga, seakan mereka lupa, sebelumnya kemarin barusan lihat mujizat. Kemarin lusa juga lihat mujizat yang banyak. Minggu lalu juga lihat mujizat yang banyak. Seakan mereka lupa dengan itu semua. Tiba-tiba amnesia ketika mendengarkan ajaran Yesus kali ini. Gitu. Maka sebenarnya tidak ada alasan, tidak seharusnya para murid Kristus yang sudah melihat mujizat Yesus yang begitu banyak itu tersinggung dan kecewa. Dan mungkin inilah yang mungkin jadinya saya juga merenungkan secara pribadi dalam kehidupan saya ya. Kita tahu dalam kehidupan kita masing-masing Tuhan pasti pernah tolong kita. Bagaimanapun bentuknya. Entah mungkin kita sembuh dari suatu penyakit, mungkin kita selamat dari suatu kecelakaan, mungkin kita lolos dari suatu ujian, mungkin kita pernah merasakan hadirat Tuhan yang begitu dalam hati kita, begitu ya, begitu hangat dalam diri kita kasih Tuhan itu. Maka sebenarnya seharusnya, kalaupun nanti di suatu saat kita mengalami kesusahan, harusnya tidak ada alasan buat kita untuk tersinggung dan kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Lo kan dulu juga sudah ditolong, kan dulu juga sudah ada mujizat bagi kamu, kan dulu kamu juga sudah merasakan kasih Tuhan. Kok sekarang tiba-tiba ketika kamu menghadapi masalah, kok kamu kecewa? Nggak boleh seperti itu. Nah, ini juga suatu permenungan bagi kita semua, termasuk juga saya secara pribadi. Nah, terus kemudian Yesus mengatakan di sini bahwa apa? Kamu akan melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Artinya bahwa Yesus itu memang sungguh-sungguh dari surga. Oh, dan dia juga akan kembali ke surga. Naik ya dikatakan. Bukan diangkat, tapi naik. Artinya apa? Kuasa Yesus sendirilah yang membuat Yesus naik ke surga. Bukan diangkat, tapi naik ke surga. Ya. Nah, ini menekankan bahwa apa? Dagingnya Yesus pun juga akan naik ke surga. Jadi dagingku nggak akan kamu makan secara jasmani, kamu jadi kanibal, makan dagingku, semua minum darahku ini. Enggak, toh daging dan darahku, seluruh tubuhku ini juga akan naik ke surga. Jadi di sini sebenarnya Tuhan Yesus sempat mengoreksi pemahaman para murid-murid yang salah ini. Gitu. Bahwa bukan dengan kamu jadi kanibal, toh juga tubuhku dan darahku juga nanti akan naik ke surga seutuhnya secara sempurna. Maka Tuhan Yesus di sini mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Maksud daging ini bukan berarti dagingnya Tuhan Yesus ya, gitu ya, maksudnya bukan maksudnya tubuh Yesus, tubuh Kristus, tidak. Tapi maksudnya apa? Bahwa begini, kamu kalau memikirkan pengajaranku pakai daging, nggak akan paham, gitu. Kamu nggak akan bisa memahami, tidak akan bisa menerima perkataanku kalau kamu menggunakan pikiranmu yang daging. Maka perlu campur tangan Roh Kudus untuk menerima misteri-misteri iman ini. Maka kalau ketika kita menyebut tubuh dan darah Kristus, begitu ya, kita minta Roh Kudus untuk apa? Terus memberikan kita iman sungguh-sungguh bahwa kita terima ini tubuh dan darah Kristus. Kalau kita pikir pakai logika, transubstansi itu gimana caranya? Nggak masuk, mentok, itu kan, mind block. Tapi kalau kita minta Roh Kudus berikan kita iman,
supaya kita bisa setiap kali kita menerima Hosti Kudus, kita sungguh-sungguh percaya kita sudah terima tubuh dan darah Kristus seutuhnya di dalam diriku. Dan saya juga pernah dulu tampilkan video ya, seorang kesaksian dari seorang pendeta besar, namanya Benny Hinn, teman-teman Bapak Ibu mungkin ada yang tahu bisa cari. Mereka bilang di dalam gereja Katolik itu lebih banyak terjadi kesembuhan daripada kita gereja karismatik. Mereka bilang begitu. Kenapa? Karena mereka sungguh-sungguh percaya roti dan anggur itu tubuh dan darah Kristus. Maka kesaksian kesembuhan dalam gereja Katolik jauh lebih banyak daripada dalam gereja-gereja karismatik. Padahal dalam gereja Katolik tidak melompat, tidak tepuk tangan. Kita melompat, kita tepuk tangan, tapi kita banyak penyakit. Itu kata pendeta Benny Hinn. Saya pernah putarkan itu ya, dalam beberapa kali kesempatan mungkin teman-teman Bapak Ibu ada yang ingat. Nah, kemudian yang kedua, perlu apa? Perlu iman yang rendah hati. Gitu. Jadi kita juga perlu iman yang rendah hati, tetap percaya bahwa roti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Kristus. Jadi jangan kita sombong, begitu ya. Kemudian mencoba membuktikan secara saintifik. Saya pernah ada satu video, gitu ya. Saya lupa tampilkan ya. Nanti deh. Jadi setiap mukjizat, jadi gini, sorry maaf, ada beberapa kali, gitu ya. Ternyata tubuh Kristus yang sudah dikonsekrasi itu secara ajaib keluar darah. Pernah nggak Bapak Ibu tahu? Ya kan? Tubuh Kristus yang sudah dikonsekrasi itu secara ajaib mengeluarkan darah. Kemudian dipisahkan lagi. Dan itu banyak terjadi ya. Bukan kejadian itu bukan sekali dua kali toh, tapi beberapa kali dan di beberapa tempat gitu. Tubuh dan Kristus itu mengeluarkan darah. Hosti Kudus itu mengeluarkan darah. Nah, ketika diteliti gitu ya, setiap peristiwa mujizat Hosti Kudus yang mengeluarkan darah, ketika diambil darah, diteliti, darah manusia tuh biasanya tuh ada DNA-nya tuh X dan Y ya. Kalau XX itu perempuan, kalau XY itu laki-laki. Jadi X itu adalah faktor untuk membuat bahwa dia berasal dari ibunya, Y itu dari bapaknya gitu. Jadi kalau perempuan itu pasti XX gennya gitu ya. Kalau laki-laki itu pasti XY. Nah, ketika darah dalam Hosti Kudus itu diteliti, semuanya punya pola yang sama. Semua darahnya itu punya pola yang sama. Ternyata setelah diteliti, DNA-nya apa? Hanya X. Hanya X. Bukan XX, bukan XY. Ini menunjukkan apa? Bahwa itu sungguh darah Kristus. Kristus hanya berasal, kedagingan Kristus hanya berasal dari Maria. Yusuf tidak berkontribusi dalam kelahiran Kristus. Kromosom, ya lupa gen. Kromosom, terima kasih Mas Ardi. Bukan DNA, bukan gen. Kromosom, Masya Allah. Terima kasih. Gitu ya. Karena tadi kedagingan Kristus itu berasal dari Maria. Dan tidak ada satu laki-laki pun yang berkontribusi dalam kelahiran Kristus. Karena Kristus dikandung oleh Roh Kudus. Maka setiap mujizat Hosti Kudus, darahnya itu kromosomnya selalu hanya X. Dan itu masih terjadi di zaman-zaman modern seperti ini. Bahkan kalau saya tidak salah, di salah satu gereja di Jogja itu pernah terjadi kejadian hal seperti ini. Koreksi kalau saya salah ya. Kalau saya benar juga tolong konfirmasinya. Kromosom, terima kasih Mas. Ya, maka yang kedua dibutuhkan iman yang rendah hati. Kemudian yang ketiga dibutuhkan apa? Butuhkan karunia Bapa, anugerah dari Tuhan, ya kan? Bahwa pengakuan akan Kristus, ini kata Santo Kirilus ya, pengakuan akan Kristus merupakan anugerah dari tangan kanan Bapa. Di sini Tuhan Yesus menekankan kemustahilan iman tanpa dorongan ilahi. Jadi kalau kita beriman itu juga anugerah sebenarnya dari Tuhan, bahwa Tuhan telah anugerahi kita iman. Dan Tuhan sebenarnya mau menganugerahkan kepada setiap manusia iman. Cuman manusia ini kan ada yang nerima, ada yang nolak. Namanya juga anugerah. Hadiah, ya toh. Hadiah boleh diterima, boleh juga ditolak. Bisa yakin percaya semua yang hadir malam hari ini menerima karunia iman itu dari Tuhan. Nah, maka poin pertama ini saya tutup dengan nasihat dari Santo Theophilus dari Antioquia. Teman-teman Bapak Ibu, Santo Theophilus dari Antioquia ini adalah seorang uskup dari Antioquia, uskup Antioquia, di abad kedua, tahun 169 sampai 183. Dia menjabat jadi uskup selama berapa nih? 14 tahun ya. Dia mengatakan begini, oleh karena itu, janganlah ragu, tetapi percayalah.
Karena aku sendiri pun dulu tidak percaya. Oh, ternyata dia dulu pernah tidak percaya, teman-teman Bapak Ibu. Luar biasa ya. Bahwa hal ini akan terjadi. Tapi sekarang, setelah mempertimbangkan hal-hal ini, aku percaya. Pada saat yang sama, aku bertemu dengan kitab suci kudus. Ini luar biasa. Dan di tahun segitu, kekristenan itu masih mengalami eh, penyiksaan. Masih mengalami persekusi luar biasa dari Romawi, dari orang-orang Yahudi, begitu ya. Kalau di zaman itu yang Santo Theophilus hidup di zaman kekristenan mengalami penyiksaan luar biasa dan dia tetap percaya sampai akhir hidupnya, maka harusnya kita hidup di tahun yang lebih enak, di Indonesia yang jauh lebih enak daripada saat itu, harusnya lebih mudah dong bagi kita untuk percaya dan tetap percaya akan Kristus. Maka dari sini kita belajar bahwa para murid itu sulit menerima perkataan Yesus karena apa? Karena memahami menggunakan cara pikirnya sendiri, menggunakan pikiran dagingnya. Maka kita perlu campur tangan Roh Kudus, iman yang rendah hati, dan anugerah dari tangan kanan Bapa untuk memahami dan percaya dengan yang Yesus katakan. Kemudian yang kedua, banyak akhirnya ternyata walaupun sudah Tuhan Yesus jelaskan sedemikian rupa, tetaplah banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Nah, Santo Theophilus dari Antioquia mengatakan dengan sangat tegas, jelas bahwa mereka ini bukan benar-benar murid, mereka cuma follower, pengikut, ngikut aja. Mujizat terjadi di sana, ngikut. Tempat di mana ramai dia berada. Sudah ada gula, ada semut. Itu sudah semut itulah yang ngerubungin gula. Tapi dia bukan benar-benar murid, gitu ya. Nah, kata Santo Kirilus dari Alexandria mengatakan mereka ini selalu mencari-cari kesalahan pada doktrin-doktrin yang halus, yang lebih halus. Dan dengan bodohnya mencabik-cabik pemikiran apapun yang berada di atas mereka. Ya kalau mereka udah nggak paham, suka mumet, mau aku terima, begitu kira-kira, gitu ya. Jadi mereka kalau udah suatu pemahaman teologi doktrin yang udah mereka nggak paham, minum apa makan dagingku, minum darahku, wah susah, wes aneh, nggak usah terima, pergi aku dari sini. Udah, padahal sebelumnya menikmati mujizat, sebelumnya menikmati makan roti dan ikan dari Tuhan Yesus, sebelumnya menikmati mujizat kesembuhan, menikmati mujizat Yesus membangkitkan orang mati dan seterusnya, gitu ya. Kemudian, nah ini juga menegaskan bahwa lah kalau mereka ini tidak bisa memaksakan diri mereka untuk percaya bahwa Yesus benar-benar adalah Dia yang telah turun dari surga. Lalu apa yang akan mereka perbuat terhadap misteri-misteri yang jauh lebih besar yang melingkupi kepulangannya kepada Bapa? Jadi kalau ini aja mereka tuh nggak bisa percaya, nanti lebih-lebih lagi kalau melihat Yesus bangkit dari kematian bagaimana? Bisa jadi mereka lebih nggak percaya lagi. Thomas yang setia aja masih sempat nggak percaya, mungkin mereka ini bisa lebih-lebih lagi nggak percayanya. Kemudian Tertullian dari Kartago, dia mengatakan begini, biarlah sekam dari iman yang pelin-pelan terbang sejauh mungkin pada setiap hembusan cobaan. Maka akan semakin murni tumpukan gandum. Jadi malah justru bagus, sudah. Para murid-murid yang banyak ini pergi, justru bagus, itu menurut para penafsir. Karena mereka bukan murid-murid yang sejati, mereka di momen ini aja nggak percaya, apalagi nanti setelah ini malah lebih susah lagi, makin nggak percaya lagi, makin aneh lagi, makin meninggalkan lagi. Dan biarlah para murid-murid yang tertinggal ini adalah murid-murid yang murni. Tumpukan gandum yang murni. Biarlah sekam-sekam itu pergilah di bawah angin. It's okay, nggak ada masalah. Cuman ironinya teman-teman Bapak Ibu ya, mirisnya adalah Tertullian dari Kartago, dia bisa mengatakan hal seperti ini begitu ya. Cuman Tertullian dari Kartago ini hidup di abad ketiga. Hidup sejaman dengan para bapak-bapak gereja. Tapi kenapa dia tidak diberi gelar santo? Ada yang penasaran nggak? Kok Tertullian ini nggak pernah diberi gelar santo ya? Padahal pengajarannya sampai sekarang itu masih dikutip oleh gereja. Pengajaran Tertullian dari Kartago sampai sekarang itu masih mempengaruhi gereja. Tapi dia tidak diberikan gelar santo. Kenapa coba? Karena mirisnya di akhir masa hidupnya, dia malah justru mengikuti kekristenan yang sesat. Tuh. Ya inilah ya, memang mirisnya demikian. Gitu. Seorang yang mengatakan ya biarlah sekam itu pergi di bawah angin, ternyata dia hanya sendiri tidak setia sampai akhir. Ya semoga kita berdoa bersama-sama, Tuhan berikan kita kekuatan untuk kita semua di sini bisa setia sampai akhir. Dan kita bisa bertemu dengan Tuhan di surga. Bertemu muka dengan Kristus di surga. Nah, kemudian di sini Yudas Iskariot disinggung
Tuhan Yesus mengatakan apa? Tapi di antaramu ada yang tidak percaya. Tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan namanya siapa, gitu ya. Jadi memang mirisnya juga lagi adalah apa? Yudas Iskariot bukan orang yang ikut meninggalkan Yesus saat itu. Tidak, maka bahkan Treatise Against the Heretic Novatian ini mengatakan bahwa Yudas yang dipilih di antara para rasul yang selalu sehati dan setia di dalam rumah Allah. Gitu. Cuma sayangnya ia mengkhianati Allah, begitu ya. Benar, Yudas Iskariot tidak ikut pergi dalam momen ini. Tapi sayangnya, dia mengkhianati Kristus dan dia mati bunuh diri. Sayangnya demikian ya. Dan akhirnya memang banyaklah murid-murid mengundurkan diri. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kira mereka kehilangan iman yang mereka miliki sebelumnya. Dan dalam Dedikasi Bible juga dikatakan bahwa ini sebagai pembelotan pengikut terbesar selama kehidupan publiknya. Tapi ada satu yang menarik. Ada satu yang menarik, teman-teman Bapak Ibu ya. Ternyata ada dua tokoh yang sebenarnya itu bagian dari murid-murid Yesus. Cuman dalam momen ini, dua tokoh itu meninggalkan Yesus. Ikut dia meninggalkan Yesus. Itu siapa? Markus dan Lukas. Markus penulis Injil Markus dan Lukas penulis Injil Lukas. Kisah ini disampaikan oleh Santo Hippolytus dari Roma. Kenapa kok kita boleh percaya berkata Santo Hippolytus? Karena sanad Santo Hippolytus itu ciami. Santo Hippolytus punya guru, namanya Santo Irenaeus. Santo Irenaeus punya guru, namanya Santo Polikarpus. Santo Polikarpus punya guru, namanya Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes punya guru, namanya junjungan kita semua, Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bisa percaya ya berkata Santo Hippolytus itu karena dia mendengar dari Santo Irenaeus, Irenaeus mendengar dari Santo Polikarpus, Polikarpus mendengar dari Santo Yohanes, Rasul Yohanes. Santo Hippolytus mengatakan bahwa Markus dan Lukas dulu ya termasuk mereka yang mengundurkan diri karena Kristus mengatakan ini, kamu tidak makan daging anak manusia dan seterusnya. Tapi, nah ini puji Tuhannya. Tapi Markus kembali kepada Tuhan melalui pekerjaan Petrus. Sedangkan Lukas melalui pekerjaan Paulus. Dan mereka berdua setia sampai akhir, mereka mengabarkan Injil dan mati syahid karenanya. Yang satu dibakar sampai mati, yang satu disalibkan pada pohon zaitun. Mereka mati martir, mereka wafat martir, mati syahid. Luar biasa. Berbanding terbalik dengan Yudas Iskariot. Di momen ini dia tidak meninggalkan Tuhan, tapi malah dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena dia menyesal telah mengkhianati Tuhan. Maka dari sini kita belajar bahwa mereka yang mengundurkan diri itu bukan benar-benar murid Yesus. Yudas Iskariot adalah contoh murid yang tidak ikut mengundurkan diri, namun malah mengkhianati Yesus. Markus dan Lukas adalah contoh murid yang ikut mengundurkan diri, namun kembali melalui pelayanan Petrus dan Paulus. Nah, teman-teman Bapak Ibu, mungkin saya sedikit teringat begitu ya, bahwa ada orang yang mengajarkan bahwa kenapa suatu komunitas itu bisa ramai, bisa banyak orangnya. Ya karena di komunitas itu ada hadirat Tuhan. Maka kualitas dan kuantitas itu pasti berbanding lurus. Kalau ada kualitas, pasti ada kuantitas. Katanya begitu. Tapi menurut perikop malam hari ini, ternyata tidak demikian. Siapa yang berani mengatakan kualitas Yesus saat ini sedang menurun? Ayo, siapa yang berani? Kan tidak ada. Siapa yang berani mengatakan hadirat Tuhan dalam Yesus itu berkurang? Ya kan tidak mungkin. Gitu kan. Tuhan Yesus tetap 100% Allah, 100% manusia saat itu juga. Kan nggak mungkin. Tapi di momen ini, banyak, bukan sedikit, bukan 1, 2, 3 orang, banyak murid-murid meninggalkan dia. Kenapa? Ya karena pikirannya murid-murid itu sendiri. Nggak nyampe. Harusnya ya, kalau mereka mau sabar sedikit, mereka kan bisa tanya, Rabi, apa maksudnya itu semua? Kan bisa begitu. Ya toh, kalau mereka sabar sedikit, mereka sampai kepada perjamuan terakhir, kan paham itu. Oh, ternyata ini toh daging Yesus dan darah Yesus. Coba sabar sedikit, setahun 2 tahun lah. Mereka paham seandainya demikian. Ya. Nah, ini terakhir. Yesus Sang Maha Tahu. Ternyata perikop ini menunjukkan kealahan Yesus yang luar biasa. Di sini, Yesus tahu. Yesus tahu sendiri di dalam hatinya. Gitu ya, bahwa ini menunjukkan Yesus yang Maha Tahu. Ini sebagai bukti keilahian Yesus Sang Maha Tahu. Kemudian,
Yesus juga tahu dari semula tentang Yudas Iskariot. Bahkan ketika Yesus memilih Yudas pun di momen itu dia juga sudah tahu Yudas akan mengkhianati dia. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan Tuhan Yesus yang telah ada sejak awal. Yesus itu mengetahui segala sesuatu. Gitu ya. Dan kita bisa memahami ini bahwa Yesus memang sungguh-sungguh Allah yang mengetahui segala sesuatu bahkan sebelum hal itu terjadi. Sebelum hal itu ada. Kemudian Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia. Karena apa dia bilang? Anak manusia akan naik ke surga, ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Gitu ya. Kalau namanya naik itu ya pasti ke atas, kan begitu ya kan? Maka saya mengatakan begini kepada mereka yang tidak percaya Yesus. Saya bilang, saya itu mengikuti pribadi yang hidup di sorga, bukan orang yang jasadnya di bawah tanah. Saya seringkali kadang saya ngomong begitu, ya. Karena memang sungguh kita percaya mengikuti pribadi Tuhan Yesus Kristus yang hidup di sorga kan. Gitu. Murid-muridnya lah mungkin sekarang jasadnya ada di tanah, gitu ya. Bahkan ibunya Bunda Maria pun hidup di sorga. Luar biasa. Gitu. Jadi dia bukan hanya sekedar seorang nabi, bukan hanya sekedar orang benar, tapi adalah Allah. Kenaikan Kristus ke surga menandakan bahwa ia telah turun dari surga. Dan 1 Agustinus menekankan kembali bahwa Kristus itu baik Allah maupun manusia adalah satu pribadi, bukan dua pribadi. Itu dengan kata lain mengatakan Kristus itu sungguh-sungguh Allah, 100% Allah, sungguh-sungguh manusia, 100% manusia. Dari sini kita belajar bahwa Yesus, junjungan kita Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, bahwa ia berasal dari surga dan ia 100% Allah, 100% manusia. Maka dari sini kita belajar bahwa para murid sulit menerima perkataan Yesus karena memahami menggunakan cara pikirnya sendiri. Kita perlu campur tangan Roh Kudus, iman yang rendah hati, dan anugerah dari tangan kanan Bapa untuk memahami dan percaya dengan yang Yesus katakan. Mereka yang mengundurkan diri itu bukan benar-benar murid. Itu menurut Santo Theophilus dari Antioquia. Yudas Iskariot adalah contoh murid yang tidak ikut mengundurkan diri, namun malah mengkhianati Yesus di akhir hidup. Markus dan Lukas adalah contoh murid yang ikut mengundurkan diri, namun kembali melalui pelayanan Petrus dan Paulus. Dan di sini kita coba belajar bahwa Yesus, junjungan kita, yang kita sembah, Yesus Sang Maha Tahu, ia berasal dari surga, dan ia 100% Allah, 100% manusia. Sekian, terima kasih. Saya berikan kepada Leo. Monggo silakan Leo. Ya, oke.